Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para santri kelas 3 Tsanawiyah yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana telah dijelaskan pada minggu sebelumnya, yaitu pembahasan ke-9 yang menerangkan tentang lafaz mantuk dan lafaz mafhum. Nah, sempat dijelaskan mengenai apa itu mantuk dan apa itu mafhum. Nah, untuk lebih jelasnya, Ustaz akan sedikit ulangi kembali mengenai definisi dan sedikit penjelasan mengenai mantuk itu sendiri, dan yang akan menjadi bahasan yang baru adalah mengenai pengertian mafhum. Silahkan kalian lihat di tampilan yang tertera pada handphone atau laptop kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Fal mantuku ma dalla alaihi lafzu fi mahallin nutqi. Mantuk ialah mengambil pengertian dari lafaz yang diucapkan atau yang dituliskan. Intinya, apa yang tertulis itulah yang dipahami. Sedangkan wal mafhumu mafhum ma dalla alaihi lafzu fi mahallin nutqi. Wal mafhumu ma dalla alaihi lafzu la fi mahallin nutqi. Mafhum ialah mengambil pengertian dari lafaz yang tidak diucapkan atau yang tidak dituliskan. Maksudnya bukan berarti bertentangan, tetapi kadang apa yang kita pahami dari tulisan ada penjelasan yang lebih luas terkait makna yang tercantum dari tulisan, sementara pemahamannya bisa lebih luas dan lebih mendalam. Nah, kemudian mantuk terbagi menjadi dua bagian. Ini kalau kalian menyimak di minggu kemarin, insya Allah akan cukup memahami. Yang pertama, yaitu mantuk yang tidak membutuhkan takwil dan disebut nas. Misalnya pada surat Al-Baqarah ayat 196. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasyamu salasati ayyamin. Nah, kalimat fasyamu, maka saumlah salasati ayyamin, 3 hari. Tidak harus ada pertanyaan 3 hari itu bagaimana, 3 hari itu seperti apa. Sudah, kalau memang 3 hari, ya 3 hari. Puasalah 3 hari, ya puasa 3 hari. Nah, sedangkan yang kedua membutuhkan takwil dan disebut zahir. Misalnya pada surat Al-Zariyat ayat 47. Was-sama'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'una. Lihat terjemahnya. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa. Nah, di situ ada yang diterjemahkan dengan warna merah. Karena pada awalnya kalimat bi'aidin di lafaz was-sama'a banainaha bi'aidin itu tentu asalnya lafaz aidin adalah jamak dari lafaz yadin. Nah, kita tahu yadun itu artinya adalah tangan. Nah, karena mustahil bagi Allah mempunyai tangan, maksudnya seperti makhluknya, seperti gambaran imajinasi kita seperti manusia, maka ditakwillah menjadi makna kekuatan atau kekuasaan. Maka terjemahnya tidak, dan langit itu kami bangun dengan tangan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa. Tetapi dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa. Nah, pembahasan yang menjadi pokok dalam kajian pagi ini, yaitu di mana kita insya Allah sebentar lagi akan memasuki bulan di mana beberapa pertemuan ke depan akan dijadikan sebagai bahan untuk menjadi materi dalam PAS yang akan datang. Maksud PAS yaitu penilaian akhir semester. Itu sedikit saja terkait dengan yang harus kalian perhatikan. Baik,
Kembali kepada pokok pembahasan, sedangkan mafhum terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah mafhum muwafaqah, yang kedua adalah mafhum mukhalafah. Kembali ke atas, mafhum muwafaqah itu adalah wa huwa ma kanal maskutu anhu muwafiqan lil mantuqi bihi. Artinya, yaitu pemahaman yang diambil sesuai dengan yang diucapkan, yang dituliskan. Misalnya, tentang larangan memukul kedua orang tua, yang dapat dipahami dari surat Al-Isra ayat 23, yang ayatnya kita lihat, "Fala taqul lahuma uffin, wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima." Artinya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya, maksudnya kepada kedua orang tua, perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, di situ kita memahami secara letterlek atau secara perkataan murninya, yang tidak boleh itu adalah mengatakan kepada orang tua "ah". Nah, sedangkan tentu saja kalau kita hanya memahami secara perkataan aslinya, nanti akan memahami sesuatu tersebut secara sempit. Padahal menyakiti orang tua itu tentu tidak hanya dengan perkataan yang sesingkat itu. Bisa saja ketika seorang anak diminta bantuannya oleh orang tua, mengatakan "ah", tidak. Tetapi dia diam saja, tidak menuruti apa yang dimintakan oleh orang tuanya. Nah, hakikatnya sebetulnya itulah dia menyakiti kepada orang tuanya. Dan itu tentu mafhumnya adalah dosa apabila seorang anak diperintah oleh orang tua, dan perintah itu adalah yang bersifat ibadah kepada Allah, perintah yang bersifat kebaikan dan untuk menuju ketaatan, tetapi kemudian tidak dituruti, maka berdosalah ia, walaupun di dalam perkataannya atau lisannya tidak mengatakan "ah", tidak mau, "ah, nanti saja". Nah, jadi itulah mafhum, bahwa apa yang kita fahami maka tidaklah serta-merta melalui perkataannya secara mantuk, tetapi dipahami secara lebih luas dan lebih mendalam. Nah, kemudian lihat dalam teks juga ada kalimat "dan larangan membakar harta anak yatim" yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 10. Lihat, ini juga lebih memberikan pemahaman kepada antum semua. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan sepenuh perutnya. Maksudnya menelan api sepenuh perutnya. Nah, ini juga kalau dipahami secara mantuk, maksudnya secara perkataan langsung, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Nah, kalau kita melihat secara mantuknya berarti ada anak yatim yang misalnya, ini misal, sedang menggenggam es krim. Nah, langsung kita rebut. Kemudian dia menangis, tetapi es krim tersebut kita makan. Atau seseorang atau masih kategori anak yatim sedang memegang kemasan air minum. Kemudian kita ambil secara paksa dan kita meminumnya sampai habis. Nah, itu tidak serta-merta seperti itu. Pemahamannya lebih luas. Yaitu misalnya ada seorang anak yatim yang dalam pengurusan seseorang. Nah, kemudian si anak yatim tersebut mempunyai harta warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya atau oleh ibunya. Kemudian si ibunya tersebut misal menikah dengan seseorang
dan seseorang itu mengelola harta atau perusahaan yang diwariskan oleh ayah si anak tersebut. Nah, dengan perjalanan waktu yang cukup lama, ternyata perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan yang banyak. Perusahaannya menjadi lebih maju dan aset dari perusahaan tersebut semakin bertambah. Nah, tetapi ketika si anak tersebut kemudian berselang waktu menjadi anak yang dewasa, nah, harta tersebut tidak diberikan kepada anak, istilah ini, istilah dalam bahasa umum saja, tidak diberikan kepada anak tirinya oleh si bapaknya tersebut, tetapi dikuasai dan kemudian diklaim menjadi miliknya. Dan akhirnya si anak tersebut tidak mendapatkan haknya, hak dari harta yang menjadi peninggalan dari bapak aslinya atau ayah aslinya. Itulah gambaran yang dimaksudkan dengan mafhum muwafaqah. Apa yang dipahami tidaklah benar-benar seperti apa yang dibahas di dalam mantuk, dan pemahaman tersebut bisa sangat lebih mendalam, tetapi sifatnya tetap masih sesuai dengan yang diucapkan. Nah, sedangkan kita lihat mafhum mukhalafah. Kalau mafhum mukhalafah wahwa maka nal maskutu anhu mukhalifan lil mantuki bihi. Kalau di atas yaitu muwafiqon lil mantuki bihi, sesuai dengan yang diucapkan atau yang ditulis. Kalau mafhum mukhalafah mukhalifan lil mantuki bihi, yaitu pemahaman yang diambil berlawanan dengan yang diucapkan atau yang ditulis. Misalnya tentang tidak wajib zakatnya hewan-hewan yang dipelihara, diambil dari mafhum mukhalafah dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lihat fi saimatil ghanami zakatun rawahu Syafi'i. Untuk kambing yang dilepas bebas itu wajib zakat. Nah, dan tentang tidak bolehnya melakukan ibadah haji selain bulan-bulan yang telah ditentukan diambil dari mafhum mukhalafah surat Al-Baqarah ayat 197. Nanti itu di halaman ketiga. Untuk sementara kita melihat dulu mafhum mukhalafah yang ada terkait dengan kambing yang dilepas bebas. Itu wajib zakat. Nah, maka tentu saja kita memahaminya ketika untuk kambing yang dilepas bebas itu wajib zakat, maka tentu saja ada kewajiban yang harus dikeluarkan ketika kambing-kambing atau ternak dilepas bebas, maka mereka merumput atau istilahnya makan rerumputan. Nah, dari makanan-makanan yang mereka konsumsi tersebut atau binatang ternak tersebut dikonsumsi, maka sekalipun mereka secara dilepas liar, tetap ada kewajiban yang harus dikeluarkan apabila telah memenuhi jumlah ternaknya sesuai hukum yang diberlakukan. Kemudian yang kedua, untuk lebih jelasnya, lihat contoh yang kedua yaitu al-hajju ashhurum ma'lumatun. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Nah, kalimat beberapa bulan yang dimaklumi itu kita memahami, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, di situ kita memahaminya secara ketika seseorang memahami bahwa bulan haji itu dengan bulan-bulan yang telah ditentukan, yaitu tadi misalnya bahkan berawal dari Syawal, Dzulqa'dah, kemudian pemberangkatannya atau pelaksanaannya pada bulan haji yaitu Dzulhijjah, maka mafhum mukhalafahnya di luar bulan-bulan tersebut, mulai dari persiapan sampai pelaksanaan ritualnya, maka tidak ada kewajiban. Maksudnya mafhum mukhalafahnya
Kalau tidak dalam bulan-bulan yang disebutkan tadi, maka tidak boleh dilakukan ibadah haji. Walaupun dipaksakan, tentu tidak sah. Itu pemahamannya. Kemudian, lihat ada contoh yang terakhir. Dan juga tentang bolehnya berjualan pada hari Jumat sebelum azan Jumat berkumandang. Dari Mafhum Mukhalafah surat Al-Jumu'ah ayat 9. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Nah, secara tulisan, maksudnya secara mantuk, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Berarti mantuknya adalah terjemah dan ayatnya seperti itu, pahamilah seperti itu. Kemudian ditambahkan dengan misalnya mafhum muwafaqahnya. Nah, pemahaman secara persesuaian antara tulisan dan pemahaman, ya berarti kalau misalnya kita disuruh untuk menunaikan sholat Jumat, kemudian disuruh bersegera untuk mengingat Allah, maksudnya sholat Jumat, maka kegiatan apapun yang bersifat duniawiyah, maka harus ditinggalkan, termasuk misalnya berdagang atau jual beli. Nah, terakhir, ada mafhum mukhalafah. Maksudnya apa? Kalau misalnya kita belum melaksanakan sholat Jumat, misalnya jam 9 atau jam 10 pagi, bahkan jam 11, di mana di 3 jam tersebut, 9, 10, 11, tentu belum dilaksanakan sholat Jumat. Maka sekalipun perintah tersebut bersegera, sementara belum terjadi pelaksanaan sholat Jumat, maka artinya mafhum mukhalafahnya dipersilahkan untuk berdagang di jam-jam tersebut. Sementara misalnya jam 11 seperempat atau jam 11.15, kemudian jam 11.30 menit. Nah, tentu itu di situasi yang sudah sangat mendesak kepada pelaksanaan ibadah Jum'ah. Walaupun mungkin secara konteks atau secara pemahaman masih bisa dilakukan jual beli, tetapi kita lebih kepada pas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a untuk buru-buru melaksanakan perintah Allah dan segera kita meninggalkan jual beli tersebut karena akan menunaikan ibadah Jum'ah. Karena apabila kesiangan sholat Jumat, maka itu dianggap sebagai sesuatu yang sia-sia atau sesuatu yang lagho. Baiklah, santriwan dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.